Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Salam jumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku. Hari ini saudara-saudari gereja merayakan hari raya mengenangkan arwah semua orang beriman. Kita semua tentu dipanggil untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, seraya kita mengenangkan bahwa Allah telah bangkit, Allah telah menunjukkan jalan bagi orang-orang beriman. Allah akan membangkitkan setiap orang beriman yang percaya kepadanya pada hari kebangkitan. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari dalam perayaan hari raya mengenangkan semua orang-orang beriman yang telah meninggal. Kita semua akan diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi semua aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari raya mengenangkan arwah semua orang beriman, kita akan diajak untuk merenungkan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Cinta, Allah yang tidak ingin seorang pun dari ciptaannya lenyap, hilang, dan berpisah dari kasih Allah. Allah ingin agar setiap orang bersatu dengannya. Allah ingin agar setiap orang tinggal bersamanya. Oleh karena itu, saudara-saudari, untuk mengalami kesatuan dengan Allah mengutus putranya Yesus Kristus turun dari surga untuk menyelamatkan manusia. Dalam keselamatan ini, Allah memberikan kita satu jaminan akan kehidupan yang kekal. Setelah kematiannya, Ia bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan maut, dan Ia naik ke surga, mau menunjukkan kepada kita bahwa Ia akan lebih dahulu pergi. Ia meninggalkan dunia, pergi mempersiapkan tempat di surga, agar setiap orang yang telah melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini adalah jaminan iman bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, bahwa setiap orang yang sudah dengan setia menerima Allah, dengan menyatakan kesaksian iman di dalam hidupnya, dan pada saat kematiannya, maka Allah akan membangkitkannya dan mengangkatnya untuk masuk ke dalam persekutuan orang kudus di surga. Yang berikut, apakah kita harus dan boleh mendoakan orang-orang yang telah meninggal? Tentu. Sebab di antara kita mempunyai satu persekutuan yang erat antara orang-orang yang telah meninggal dengan orang-orang yang masih hidup. Di dalam beberapa perayaan Ekaristi, saya selalu mengingatkan bahwa di dalam kehidupan menggereja kita harus memahami bahwa kita berada
pada 3 rangkaian gereja yang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama adalah gereja militan atau militant church. Gereja militan adalah gereja yang sedang berjuang. Orang-orang yang sedang berjuang di bumi ini, di dunia ini, untuk memahami kasih Allah, berjuang untuk menerima kehendak Allah, berjuang agar mereka bisa mengalami kasih Allah dan masuk ke dalam kemuliaan abadi di surga bersama Allah. Gereja militan adalah gereja dunia, kita semua yang masih hidup di dunia ini, yang masih berjuang. Namun setelah kita menyelesaikan hidup di dunia ini, kita akan mengalami kematian. Dari kematian itu, kita akan memperoleh satu kehidupan baru. Kita akan memasuki kehidupan baru pada 2 gereja. Yang pertama disebut gereja penderitaan atau suffering church, yang biasa kita sebut dengan api penyucian. Dan yang kedua disebut gereja kemuliaan, yang kita sebut dengan surga. Setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini bersama dengan gereja militan, maka orang-orang yang mengalami kemuliaan, kekudusan akan masuk langsung ke dalam gereja kemuliaan. Tetapi orang-orang yang harus dibersihkan, jiwa-jiwa yang masih ternoda, harus senantiasa kembali mengalami pembaharuan di dalam api roh, yaitu di dalam api penyucian. Ketika kita berada di gereja militan, kita mendoakan bagi saudara-saudari kita, jiwa-jiwa yang masih berada dalam api penyucian, agar Allah boleh menguduskan dan menyelamatkan mereka. Dan ketika mereka diselamatkan, mereka akan masuk ke dalam gereja kemuliaan atau surga. Lalu ketika seseorang di dalam api penyucian, maka mereka akan menerima doa-doa dari gereja militan dan gereja kemuliaan di surga. Saudara-saudari kita yang sudah mengalami kekudusan, mengalami kesatuan dengan Allah dan kemuliaan di surga, akan mendoakan bagi jiwa-jiwa di api penyucian agar mereka diselamatkan, dan juga mendoakan bagi saudara-saudari kita di gereja militan agar mereka hidup setia kepada Allah. Dengan demikian, antara 3 gereja ini tidak pernah saling berpisah. Ini adalah satu kesatuan. Sehingga ketika orang yang telah meninggal, kita harus mendoakan. Kita memohon belas kasih Allah, kerahiman Allah. Karena kita percaya bahwa Allah mempunyai hati yang penuh kerahiman, hati yang berbelas kasih. Sebab hari ini Yesus memberikan kita satu jaminan, supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Yesus menginginkan agar semua orang bersatu dengannya. Maka pada hari raya pengenangan arwah semua orang beriman, marilah saudara-saudari kita mendoakan bagi semua jiwa-jiwa kaum beriman yang telah meninggal. Semoga mereka diampuni Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dan mereka memperoleh kebahagiaan dan damai di surga. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.